Selamat datang di channel Winning Eleven Juventus. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 10 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk berhak mendapatkan jaket eksklusif Juventus. Arthur Melo, Cristiano Ronaldo orangnya ringan tangan. Arthur Melo berbicara soal peran Cristiano Ronaldo selama masa adaptasinya di Juventus. Ia mengakui Ronaldo sebagai sosok yang ringan tangan, alias suka menolong. Arthur bergabung ke Juventus pada awal September 2020. Pemain asal Brasil itu didatangkan ke Turin dengan transfer yang melibatkan tukar guling dengan Miralem Pjanic ke Barcelona. Sejak menandatangani kontraknya di Allianz Stadium, Arthur telah tampil sebanyak 12 kali. Meski begitu, belum ada gol atau assist yang dibuatnya selama berseragam Bianconeri. Terkait hal tersebut, Arthur Melo menyebut jika dirinya masih dalam proses adaptasi bersama Juventus. Dirinya beruntung lantaran rekan-rekan barunya selalu membantunya mengenal lingkungan dan permainan dari si nyonya tua. Kredit khusus diberikan Arthur kepada mega bintang Juventus, Cristiano Ronaldo. Ia tanpa ragu memberikan apresiasi kepada pemain Portugal itu, yang dianggap selalu membantunya bahkan untuk urusan kecil sekalipun. Cristiano adalah sosok yang luar biasa. Sejak saya tiba, dia sangat membantu saya karena kami berbicara dalam bahasa yang sama, kata Arthur dikutip dari Marca. Dia selalu dekat dan menolong saya, misalnya dalam hal-hal yang belum saya pahami. Dalam makanan juga, dia bahkan memberitahu saya apa yang harus dimakan, bahwa jika ini tidak boleh dimakan, maka yang lain akan bagus untuk saya, Arthur menambahkan. Dia sangat peduli dengan orang lain, selalu berusaha membantu dan menyumbangkan sesuatu. Saya sangat beruntung bisa bersama Cristiano dan seluruh rekan setim. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik, ujar Arthur Melo soal bantuan Cristiano Ronaldo kepadanya di Juventus. Ketika Carlo Ancelotti mengubah Cristiano Ronaldo dari winger menjadi striker. Carlo Ancelotti merupakan salah satu pelatih yang memiliki pengaruh besar dalam karir peraih 5 trofi Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. Keduanya pernah membawa Real Madrid juara Liga Champions di musim 2013-2014. Trofi bergengsi tersebut didapatkan pada musim perdana Ancelotti sejak didatangkan dari PSG. Sayangnya ia tidak bertahan lama di Santiago Bernabeu. Real Madrid dengan terpaksa memecatnya di tahun 2015 yang lalu. Sementara itu, karir Ronaldo di Real Madrid berlangsung lebih panjang. Pria yang berkebangsaan Portugal tersebut mendarat di Santiago Bernabeu pada tahun 2009 dan meninggalkannya 9 musim kemudian untuk memperkuat Juventus. Meski perjalanan keduanya berlangsung singkat, namun Ancelotti memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap karir Ronaldo. Ia merupakan sosok yang mengubah Ronaldo dari seorang winger menjadi penyerang sentral. Paul Clement yang menjadi asisten pelatih bersama nahkoda Real Madrid sekarang, Zinedine Zidane, pada saat itu menjadi saksi kejeniusan Ancelotti. Ia masih mengingat jelas apa yang dikatakan oleh Ancelotti kepada Ronaldo kala itu. Saat kami tiba di klub, dia Ronaldo sudah bermain sebagai nomor 9. Namun Carlo memiliki rencana lain untuknya di musim 2013-2014. Bahwa dia akan menjadi striker penuh waktu agar dirinya tidak harus mengejar bek sayap lawan, kata Clement kepada Goal Internasional. Dia berbicara kepada Carlo dan meminta dimainkan di sisi kiri, menusuk ke tengah, melepaskan tembakan, melakukan umpan silang, dan menghasilkan operan kunci.
Carlo hanya berkata, penting buat Anda untuk merasa nyaman, dan kami tidak ingin Anda merasa tidak nyaman. Lanjutnya, pernyataan Ancelotti sendiri terdengar aneh. Pasalnya, ia tidak menyuruh Ronaldo secara tegas untuk mematuhi apa yang diinginkan. Namun, kata Clement, begitulah cara pria berdarah Italia tersebut meyakinkan sang penyerang. Begitulah contoh bagaimana Carlo menangani pemain papan atas. Dia tidak bersikap tegas dan berkata bahwa Anda adalah seorang striker sekarang. Penting buat Ronaldo untuk merasa nyaman, sebab dia adalah pemenang dan itu bekerja dengan baik, tambahnya. Mereka tinggal menyesuaikan semuanya agar memastikan bahwa Ronaldo tidak perlu mengejar back sayap, sehingga dia memainkan satu sistem secara menyerang dan lainnya secara bertahan. Secara bertahan formasinya akan berubah jadi 4-4-2, di mana Ronaldo menjadi striker bersama Karim Benzema. Banding kartu merah dikabulkan, Morata bisa beraksi lagi untuk Juventus. Alvaro Morata bisa kembali memperkuat Juventus di Liga Italia akhir pekan ini. Banding dari Juventus untuk kartu merah Morata dikabulkan. Morata diganjar kartu merah saat Juventus bermain imbang 1-1 dengan Benevento di Stadion Ciro Figurito. Pemain pinjaman dari Atletico Madrid tersebut dihukum karena melancarkan protes keras ke wasit usai laga. Komisi Disiplin semula menetapkan Morata dihukum 2 pertandingan. Striker asal Spanyol itu sudah absen ketika Juventus mengalahkan Torino 2-1 akhir pekan lalu. Juventus kemudian mengajukan banding. Alhasil usaha Bianconeri itu dikabulkan dan Morata bisa bermain melawan Genoa di Luigi Ferraris pada Senin 14 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Pengadilan banding olahraga yang diketuai oleh Piero Sandulli sebagian mendukung banding Juventus terhadap sanksi diskualifikasi 2 laga yang dijatuhkan pada pemain Alvaro Borja Morata Martin, tulis keterangan FIGC dalam situs resminya. Pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut menjadi hukuman 1 laga dan denda 8.000 euro. Alvaro Morata tampil oke pada periode keduanya bermain untuk Juventus. Dari 13 laga di semua ajang, Morata melesatkan 9 gol dan 4 assist. Juventus segera bergerak untuk pulangkan Paul Pogba. Tapi, Juventus dikabarkan bakal bergerak untuk memulangkan Paul Pogba pada bursa transfer Januari nanti. Gelandang asal Prancis itu semakin dekat dengan pintu keluar Old Trafford. Agennya Mino Raiola telah mengungkapkan waktu Pogba bersama Setan Merah sudah berakhir. Juventus kabarnya mengajukan pertukaran pemain dengan menyodorkan Paulo Dybala pada musim panas. Namun Manchester United menolak. Menurut calciomercato.com, Juventus mencoba untuk merekrut kembali mantan gelandang mereka pada bursa transfer Januari. Negosiasi tidak akan mudah karena Juventus harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu. Selain itu, si Nyonya tua juga kemungkinan menawarkan gaji yang lebih rendah atau meminta MU meminjamkannya dengan opsi permanen. Paul Pogba menikmati gaji fantastis di Manchester United. Dia mendapatkan gaji 290.000 pounds atau 5,28 miliar per pekan. Total dia mengantongi 24 juta euro atau 378,48 miliar per tahun. Sebenarnya Juventus sudah mencoba untuk membawa Paul Pogba kembali ke Turin pada jendela transfer musim panas lalu. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Nyonya tua menawarkan Miralem Pjanic dan Douglas Costa dalam kesepakatan pertukaran untuk mengembalikan gelandang berusia 27 tahun itu. Tetapi Setan Merah menolak proposal Bianconeri. Pogba bergabung dengan Juventus dari Manchester United dengan status bebas transfer pada tahun 2012.
Ia kembali ke Old Trafford 4 tahun kemudian dengan harga 100 juta euro.